maksimal. Itulah target Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya saat kedua tim bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pekan ke-28 Liga 1 musim ini. Kedua tim ingin meraih hasil yang tentunya tidak ingin mengecewakan pendukung dari masing-masing kesebelasan, karena poin penuh sangat penting bagi kedua tim perjalanan di Liga 1 musim ini. Berjumpa lagi dengan kami Jawabos.com dalam acara Bincang Bola, dan kali ini kita akan membahas terkait pertandingan penuh gengsi, duel yang panas antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Dan bersama saya sudah ada seperti biasa rekan saya, jurnalis Jawabos.com, Dimas Ramadan. Gimana kabarnya, Bung Dimas? Alhamdulillah baik. Oke. Ini adalah pertandingan yang bagi Persebaya dan Persija sama-sama penting. Betul. Kedua tim ingin meraih hasil maksimal karena kepentingannya saya rasa berbeda ya. Benar banget. Persija ingin bisa meraih poin penuh karena dalam dua laga sebelumnya mereka selalu mengalami kekalahan. Betul. Dan hanya poin penuh yang bisa membuat mereka bisa bertahan di empat besar. Karena target musim ini Persija adalah empat besar. Kemudian Persebaya secara matematis masih memiliki peluang untuk bisa bersaing dengan Persib. Syaratnya adalah dalam 7 laga sisa, ini ibarat partai final setiap laga ya. Betul. Dan harus memenangkan setiap laga tersebut ya, dalam 7 laga, termasuk melawan Persija Jakarta. Nah, bagaimana menurut Bung Dimas dalam laga nanti, karena kita melihat bahwa ada perbedaan background ya sepertinya. Dalam 2 laga terakhir Persija menelan kekalahan, terakhir melawan Madura ya kemarin. Kemudian di satu sisi tim tamu Persebaya justru mendapatkan hasilnya maksimal dalam 3 laga terakhir ya. Mereka tidak pernah kalah, sekali seri dan 2 kali menang. Ya. Ini yang membuat kenapa bisa dikatakan sebenarnya peluang ya sedikit lah ada di Persebaya ya. Persebaya, betul. Apalagi target mereka sedang termotivasi cukup tinggi untuk bisa bersaing dengan Persib, dan hanya kemenangan yang membuat mereka masih bisa berpeluang menjuarai Liga 1 musim ini. Seperti apa, Bung Dimas? Sepakat. Memang untuk Sabtu nanti, malam Minggu nanti ini termasuk laga syarat gengsi, rivalitas, klasik, tapi juga harmonis juga kan untuk kedua supporter. Jadi mungkin tentunya pasti lebih menarik untuk disaksikan ini. Dan Persija ini akan menjadi tuan rumah. Ini akan bermain di GBK lagi setelah kapan ya terakhir tuh kalau nggak salah ketika melawan Dewa United di putaran pertama. Terakhir GBK melawan Dewa United ya? Karena selama ini kan Persija selalu dari berapa pertandingan kandang cuma 5 di Jakarta kan. Nah, salah satunya itu 1 di GBK dan 4-nya itu di JIS. Nah, jadi memang udah cukup lama, udah kembali lagi, dan lawannya memang nggak mudah juga nih karena Persebaya. Tapi memang untuk Persebaya ini gimana ya? Dia salah satu tim yang masih bersaing juara ya. Iya. Apalagi dengan selisih poin yang cukup ketat ya dengan Dewa cuma 1 poin dan Persib mungkin agak jauh tapi masih. Kalau dilihat ini 9 poin ya? 9 poin. Persebaya saat ini mengumpulkan 48, Dewa 49, kemudian Persib 57. Betul. Ada 8 poin selisihnya. Iya, 8 poin. Dan ya memang itu jauh, tapi dengan mengingat masih ada 7 pertandingan sisa, itu bukan hal yang nggak mungkin ya. Tentu ya Persebaya harus benar-benar konsisten menang dan sambil berharap Persib atau Dewa, terutama Persib ya kepleset. Tapi satu sisi Persija juga mungkin memang trennya agak minor ya, karena 2 kali kalah, terus terakhir menang lawan PSIS. Tapi kalau dilihat justru penampilan Persija ini agak lumayan, bahkan lebih bagus ketika lawan Arema dan Madura kemarin. Walaupun kalah, mereka bisa banyak nyerang, tampil lebih dominan, walaupun memang itu terjadi setelah kartu merah. Jadi memang penyakit Persija itu sih kemarin 2 pertandingan kartu merah. Tuh, apalagi Arema 2 itu juga dikeluhin oleh Carlos Pena karena banyak banget Persija kebobolan, banyak kalah. Tapi justru malah ketika main dengan 10 pemain atau berkurang, itu malah lebih bagus, permainan lebih ngotot, lebih. Jadi mungkin memang harus Persija bakal harus maksimal ya. Persebaya entah dalam 11 itu. Jangan sampai bahkan ada kartu merah lagi. Iya. Dan kalau saya melihat bahwa berdasar statistik ya,
Persija ini lebih banyak dalam hal penguasaan bola ya. Ball position mereka lebih bagus ya ketika bermain dengan setiap tim, mereka lebih ball position. Ini saya rasa ini permainan mereka sebenarnya ya bisa dibilang pelatihnya dari Spanyol kan, Carlos Pena, iya. Mirip-mirip gaya Spanyol lah ya seperti itu. Ya. Kemudian perbedaan dengan Persebaya adalah Persebaya lebih banyak main direct ya. Iya. Terus dilihat dari ball position juga secara keseluruhan dari musim ini ball position dari Persebaya tidak terlalu tinggi ya. Mereka lebih banyak memainkan permainan yang direct. Karena ini perbedaan gaya melatih saya rasa ya. Palmaster kan dari Irlandia Utara, dari Inggris, Gersraya ya, kemudian Carlos Pena dari Spanyol. Ini yang membuat saya rasa adu strategi gaya permainan yang berbeda kan tersaji di GBK nanti ya. Betul. Ini yang akan menarik karena ya dua itu pelatih asing yang apalagi mungkin di musim ini juga dinamikanya juga ada kan ya dua pelatih ini. Entah Persebaya ketika lagi turun waktu itu berapa kali kalah, ancaman outnya banyak banget, gak seruan. Begitu pula dengan Carlos Pena yang belakangan juga mulai ramai lagi nih, apalagi target 4 besar sempat persaing juara, tapi akhirnya malah turun lagi dan akhirnya benar-benar target realistis ya memang hanya 4 besar buat Persija untuk saat ini. Ya apalagi pertandingan terakhir mereka kalah dari Madura itu ya otomatis dilihat dari angka selisih poinnya juga cukup tinggi dengan Persib ya. Iya, akan lebih jauh karena Persija itu baru 43 poin di posisi keempat, itu selisih 14 poin dengan Persib dengan sisa 7 laga 21 agak sulit sih kayaknya. Ya memang kalau dilihat dari secara matematik masih ada 7 laga sisa asal Persija bisa menang, kemudian tim di atasnya juga terpleset. Namun ya bisa dibilang kayaknya Persija maupun pelatih kemudian manajemen juga realistis ya terkait persaingan di musim ini. Maka ya terakhir mereka mengatakan bahwa target musim ini adalah 4 besar. Nah dari nanti pertandingan nanti kan berdasarkan informasi memang ada sejumlah pemain inti yang tidak bisa bermain baik dari Persija kemudian maupun dari Persebaya. Sama-sama 3 ya? Iya, betul. Persija tidak bisa memainkan top scorer mereka, Gustavo Almeida, kemudian gelandang Matias Gayos, kemudian ada defender Muhammad Ferrari. Kemudian Persebaya tidak bisa memainkan gelandang mereka ya, kreator serangan Francisco Rivera yang juga top scorer dari Persebaya dengan 7 gol. Kemudian mereka tidak bisa memainkan di Tumbas. Betul. Kemudian belum cetak gol ya. Tapi perannya cukup penting ya selama dia bawah asuhan Palmaster ini, dia diubah menjadi gelandang tengah ya, bukan lagi striker. Kemudian tidak bisa memainkan back kanan yang kita tahu permainan sangat ngotot, yaitu Arif Catur Pamungkas. Nah, dengan absennya 3 pemain back di Persija maupun Persebaya, di Persija dulu misalnya, siapa pemain yang bisa menggantikan peran 3 pemain yang absen? Kita tahu di lini depan mereka sangat bergantung pada Gustavo Almeida yang sudah jadi top scorer dengan 16 gol. Kemudian di gelandang tengah Gayos juga tak tergantikan. Muhammad Ferrari juga demikian, di lini belakang juga tak tergantikan. Untuk Persija sebenarnya ini kan 3 ya. Nah, tapi kalau nggak salah baru info kemarin itu Hanif Sahbandi dia kena kartu kuning dan kemungkinan bisa berpotensi absen juga. Iya, dan itu ya kalau nggak salah saya dengan sesuai regulasi itu pemain yang kena 4 kartu kuning akan absen sekali, lalu ketika kena lagi akan absen lagi. Nah, si kasusnya Hanif seperti itu. Jadi ya ini dengan 4 pemain apalagi Hanif juga gelandang juga bakal jadi kehilangan besar untuk Persija ya. Betul ya. Di gelandang apalagi Gayos nggak ada, terus penggantinya Hanif. Tapi kalau Hanif nggak bisa main juga, berarti otomatis sekarang tuh misalkan Ramon Bueno itu pun kalau sudah fit, kemarin kan dia absen ke lawan Madura karena cedera kurang fit lah. Terus juga masih ada Syahrian Abimanyu, mungkin masih ada Aditya Warman, tapi atau mungkin bahkan narik Witan Sulaiman juga bukan hal yang nggak mungkin ya, dengan Witan atau Raihan Hanan, walaupun mereka mungkin lebih ofensif ya. Jadi memang buat lini tengah itu Persija agak Carlos-nya pusing banget ya pasti. Gimana buat nyari 2 komposisi terbaik lah gelandangnya. Karena ya otomatis sisanya Syahrian Abimanyu, Rio Matsumura ada, tapi kan dia lebih condong ke depan. Iya benar. Apalagi dengan nggak adanya Gustavo.
Lini depan Persija ya mau mengandalkan Marco Simic ya. Atau mungkin Yandi Sofyan kalau mau dicoba. Iya. Dan ya sejauh ini Yandi Sofyan juga walaupun baru dipinjam putaran kedua tapi belum dapat kesempatan menit bermain yang banyak, dan Simic masih beberapa kali kena kritikan karena tumpul dan lain-lain. Dia baru mencetak berapa tuh? 5 ya? Simic iya kalau nggak salah 5 ya? 5. Tapi ini bisa dibilang blessing in disguise-nya bagi Marco Simic ya, karena kita tahu selama ini dia di nomor 2 kan? Betul. Diutamakan adalah Gustavo Almeida. Namun berdasarkan catatan, Simic ini menjadi salah satu penyerang yang cukup tajam ketika duel Persija melawan Persebaya. Nah ini yang menarik. Dia sudah mencetak total 3 gol dan itu semuanya untuk Persija. Iya betul. Nah, bukan tidak mungkin bila kali ini pada tanggal 12 April nanti juga akan menjadi ujuk kebolehan dari Simic untuk kembali menunjukkan ketajamannya. Iya. Bisa dikatakan seperti itu ya? Bisa dikatakan seperti itu, apalagi ketika putaran pertama juga kan ketika Persija kalah, itu Simic menit akhir hampir golin juga itu, kalau nggak salah kena tiang. Ketika bermain di kandang Persebaya ya? Iya, kandang Persebaya, itu andai dia gol, mungkin hasilnya waktu itu Persija ke poin, tapi sayangnya enggak. Iya. Jadi memang ya dinantikan aja lah nih Simic ketika di GBK lagi, apalagi dia kan juga sering juga golin di GBK, jadi ya kita menantikan Simic lah, Marco Super Simic. Saya rasa motivasi Simic akan meningkat ya, karena bermain di GBK, kemudian besar dia akan jadikan starter ya. Iya. Mau nggak mau harus memiliki striker yang secara posturnya nomor 9 iya, kan, Simic nomor 9 untuk menggantikan peran dari Gustavo Almeida. Nah, untuk Persebaya seperti apa? Karena kita tahu Rivera ini adalah pemain yang sekarang ini bisa dikatakan sebagai gelandang yang sangat kreatif. Bagaimana umpan dia, kemudian kipasnya, kemudian asisnya, dan bahkan dia juga bisa menjadi salah satu sumber gol. Dia menjadi top skor Persebaya dengan 7 gol. Ketika dia absen, itu kerugian besar bagi Persebaya. Monster akan memasang pemain siapa menggantinya ketika Rivera ini absen. Nah itu ketika Rivera absen dan juga Dejan Tumbas juga kan yang absen juga, opsinya menjadi mungkin terbatas ya. Iya. Karena mungkin ya Persebaya sekarang mau dengan ya mungkin bermain dengan lebih ke mengutamakan gelandangnya atau striker mudanya kemarin yang Rizky ya. Iya. Itu juga mungkin bisa jadi kita nggak ada yang tahu, siapa tahu Paul Monster coba mengandalkan dia, walaupun mungkin ya agak sulit juga karena satu sisi pertahanan Persija ini walaupun Ferrari absen tapi kan sudah diperkuat Rizky Ridho lagi. Betul. Ridho kemarin kan sempat absen karena Naya umroh yang dia jadi saksi timnas 17 di sana, dan sekarang udah bisa kembali lagi dan kemungkinan besar pasti akan bermain. Dan Rizky Ridho adalah mantan pemain Persebaya. Nah itu dia. Tentu dia hafal juga pasti bagaimana gaya permainan mantan rekan-rekan. Tapi saya melihat gini, ada satu sosok pemain yang mungkin bisa digeser lebih ke tengah, Bruno Moreira. Oh, oke. Dia selama ini kan lebih banyak beroperasi di sayap ya. Tapi ketika Rivera absen, bukan tidak mungkin pelatih Paul Monster akan menggeser Bruno Moreira itu agak lebih sedikit ke tengah untuk menjadi kreator. Bisa nggak seperti itu? Bisa aja sih, kayaknya seperti nggak ada yang nemuin karena ya Bruno Moreira juga termasuk tipikal pemain depan juga yang menyerang dengan akurasinya bagus, dribblenya juga lumayan, jadi ya itu bisa jadi mungkin senjata rahasianya juga kali ya, ketika dengan nggak adanya Rivera dan juga Dejan Tumbas itu. Apalagi Bruno Moreira ini juga salah satu super gol juga ya, dia cukup tajam, kemudian bisa menjadi penyuplai bola untuk Flavio Silva ya. Betul. Nah, untuk absennya Catur Pamungkas, di kanan akan siapa ini? Ini yang agak menarik, di kanan Persebaya. Siapa lagi selain dia? Untuk saat ini Ardidus mungkin. Ardidus ya. Bisa digeser ke kanan ya? Bisa, mungkin bisa ya, karena kan dia juga dengan lagi sekarang performanya juga nggak buruk banget kan, walaupun status pinjaman tapi bukan sesuatu yang nggak mungkin. Kayaknya mungkin Ardidus akan menjadi penggantinya untuk begitu. Iya, karena memang kita lihat bahwa dalam laga yang cukup ketat ini, paling melawan tim sekelas Persija, tentu pelatih Paul Monster tidak ingin mencoba banyak eksperimen ya. Harus bisa menentukan pemain-pemain yang
sangat tepat untuk menggantikan peran para pemain yang absen. Nah, dengan komposisi seperti ini, saya rasa strategi yang diterapkan baik Carlos Pema maupun Paul Muster akan sama. Cuma memang pemain penggantinya ya akan berbeda ya, karena menggantikan peran yang absen. Nah, dalam pertandingan terakhir kedua tim bermain di kandang Persebaya, Persija kalah 1-2. Pencetak golnya salah satunya adalah Muhammad Rashid untuk Persebaya, dan juga satu lagi adalah Rivera kalau nggak salah. Ya. Kemudian dari Persija itu pencetak golnya adalah Gustavo. Nah, ada yang menarik ini, Muhammad Rashid ini. Dia sebenarnya adalah gelandang yang bisa dikatakan perannya sebenarnya tidak terlalu terlihat ya, namun tiba-tiba bisa menjadi hero ya, bisa menjadi pahlawan bagi Persebaya. Dia kerap mencetak gol-gol yang menentukan. Apakah nanti bisa Rashid ini dimainkan untuk menggantikan maksud saya ketika Tumbas absen, kemudian perannya akan lebih diberikan kepada Muhammad Rashid. Kemudian untuk peran dari Muhammad Rashid bisa diberikan oleh pemain lain seperti itu. Mengingat Muhammad Rashid juga termasuk pemain yang serba bisa ya. Iya. Dia hal itu bisa jadi salah satu strategi dari Paul Muster untuk dilakukan. Karena ya tentu ya kehilangan Rivera jelas benar-benar bikin pusing dan harus mencari siapa penggantinya ya. Iya. Dengan hadirnya Muhammad Rashid, apalagi sempat mencetak gol, itu bisa lah buat jadi model Persebaya sejak salah satu atau Persebaya selain Bruno tadi. Betul. Nah, karena memang dalam pertandingan terakhir ini memang Rashid juga pemainnya bisa dikatakan meningkat. Lagi setelah membela timnas Palestina, dia juga ingin menunjukkan bahwa Persebaya memang butuh Rashid lah, karena dengan permainannya Persebaya lebih kreatif dalam hal serangan. Nah, ini bermain di GBK, betulnya adalah Jackmania akan datang ya, ribuan Jackmania akan melihat langsung. Nah, dan ada sesuatu yang bagaimana atmosfer dari GBK ini ketika tim kesayangan dari Jackmania, Persija melawan tamu-tamunya. Nah, seperti apa pelatih Paul Muster kemudian para pemain Persebaya mengatasinya seperti ini di bawah tekanan Jackmania? Mungkin ya bisa puluhan ribu yang datang kan? Pasti sih, kemungkinannya sih itu bisa. Ya rasanya untuk masalah supporter tamu, untuk sekelas Persebaya mungkin seharusnya nggak jadi masalah ya. Karena kan ya udah apalagi udah tahu juga dengan laga syarat gengsi. Betul. Dengan rivalitas yang ada dari jauh-jauh sebelumnya, seharusnya itu ya mungkin akan menjadi pemain ke-12, tapi ya Persebaya Paul Muster juga pasti punya strategi sendiri untuk mengatasi tekanan itu. Ya, dan saya melihat Persija ini sebenarnya ketika bermain kandang juga apalagi kalau di GBK trennya cukup bagus ya. Ketika mereka pertandingan sebelum musim lalu ya, dia bermain lawan Persebaya ketika menjauh Persebaya di GBK juga, mereka bisa meraih kemenangan dengan 1-0 Rio Matsumura. Nah, ini saya rasa pemain yang cukup menarik nih, pemain asal Jepang Rio Matsumura juga akan diberikan tugas yang lebih banyak oleh Carlos Pena karena dengan absennya Matias Gayos ya. Iya. Dia akan menjadi selain sebagai kapten serangan juga bisa dikatakan bisa menjadi sumber gol nanti di lawan pertandingan nanti ya. Pasti dengan Rio Matsumura yang kemarin saja mungkin Persija mengandalkan Gustavo, tapi dia juga beberapa kali bikin assist atau bikin gol dan dibantu dengan Rehan Hanan juga yang salah satu pemain muda yang lagi naik daun juga kan. Itu pasti buat Persija kayaknya akan mengandalkan mereka sih, dua sosok itu. Nah, tentu ini Persija ini ketika bermain di kandang sendiri juga tidak ingin mengecewakan Jackmania ya. Mereka harapkan bisa baik. Sebenarnya tim sekelas Persija ini seharusnya bisa bersaing dengan atas, bisa bersaing dengan tim-tim kayak seperti Persib, Madura United yang kita tahu tidak namun bisa merangsek dari Persija. Mungkin ada kabar yang terbaru dari tim Persija ini apa yang menarik dari Persija ini, kabar terbaru?
Untuk Persija itu mungkin kemarin sempat dilanda masalah internal itu, tapi sepertinya sudah mulai beres ya, karena belakangan juga udah cair. Dan juga tadi barusan tuh Persija itu dapat kesempatan buat bertamu ke Balai Kota, bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga wakilnya ada Rano Karno. Tentu di situ ya cukup hangat lah tadi kalau saya lihat pertemuannya itu, di mana Gubernur nyalami satu pemain satu persatu, dan juga Rizky Ridho, Andre Tani berikan kesempatan buat ngomong. Ya memang biasanya itu Persija ke Balai Kota itu kalau juara, saat terakhir itu 2021 ketika menang Piala Menpora. Iya, jadi udah hampir 4 tahun lah ya. Dan ini kembali lagi mungkin nggak bawa piala, tapi mereka berharap balik lagi dengan ada dukungan pemerintah. Ini seharusnya bisa jadi suntikan moral baru ya untuk Persija, lagi dengan akan melawan Persebaya nanti Sabtu nanti. Karena dukungan yang cukup positif ya. Betul. Untuk Pemprov sendiri ya. Dari Pemprov Jakarta, apalagi mereka tim kebanggaan Jakarta. Kan menghadapi tim sekelas Persebaya, tentu ya sebagai tuan rumah, tim kesayangan mereka tidak ingin meraih hasil yang jelek ya. Betul. Poin maksimal tentunya. Nah, dari 7 laga sisa ini sebenarnya sih Persebaya juga bisa dikatakan ya, ini seperti yang saya katakan di awal, ibarat setiap partai, setiap laga, ibarat partai final harus mereka menangkan untuk bisa bersaing dengan Persib. Terpleset satu laga saja mungkin peluangnya akan kecil, bisa dibilang seperti itu. Nah, apakah Paul Muster ketika andai kata ya ini Mas gagal memberikan yang terbaik pada musim ini, posisi dia seperti apa? Apakah ya evaluasi mungkin akan dilakukan ya pada akhir musim, karena kita tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir desas-desus pergantian pelatih itu sudah muncul. Bahkan ada yang menyebut Sintayong, bahkan ya sudah rumor Sintayong akan menggantikan, akan merapat ke Persebaya mungkin, tapi ini saya rasa baru sebatas rumor ya. Namun berdasarkan itu memang ada sedikit mungkin kekurang kepercayaan dari manajemen terhadap apa yang telah dilakukan Paul Muster. Setelah dalam beberapa laga terakhir mereka sempat tampil kurang konsisten, sebelum akhirnya bisa konsisten dalam 3 laga terakhir mereka tidak pernah kalah. Nah, kalau misalnya akhirnya akan evaluasi momentum pergantian pelatih itu, apakah akan diambil atau akan melihat seperti apa? Apakah tergantung hasil akhir, ataukah memang ketika gagal juara ya harus ada yang keluar gitu seperti itu. Okay. Untuk masalah evaluasi, mengingat sisa 7 laga, rasanya terlalu dini atau mungkin terlalu cepat kan? Karena bergantung banget, karena sangat ya dengan sisa 7 laga nanggung lah istilahnya. Karena kan sisa 7. Kalau misal pun gagal, ya udah mau nggak mau kan. Tapi kan kayak mengganti pelatih dengan sisa 7 laga, nggak ada jaminan untuk otomatis bakal bangkit lagi kan. Bahkan malah bisa aja beresiko jatuhnya udah kayak berjudi, karena bisa jadi tiba-tiba pergantian pelatih, nah malah dengan skema baru, pelatih baru dan lain-lain, ternyata malah turun dan lebih bahaya lagi kalau ketika keluar dari 4 besar ya. Lagi kan karena selisihnya juga nggak beda jauh tuh dengan Persija, 48 dengan 43 5 poin. Jadi rasanya mungkin tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, atau mungkin akhir musim. Pada akhir musim baru akan dilakukan evaluasi ya, karena memang Pak Mustri sebenarnya udah 2 musim ya, 2 musim ini ya melatih. Iya betul. Persebaya. Iya, dari 2 musim lalu dia. Iya, memang target Persebaya ketika terakhir kali mereka juara kan pada musim 2004 gitu kan. Musim ini mungkin melihat lagi tim kebanggaan dari Surabaya ini juara, namun ya perjuangan masih ada ya, masih ada, belum putus harapan, masih sisa 7 laga, masih kemungkinan masih ada ya, peluang masih tetap ada. Kita tunggu aja bagaimana peran dari pelatih Muster, kemudian permainan dari tim Persebaya sendiri. Laga melawan Persija akan sangat menentukan poin maksimal menjadi target mereka, dan ini saya rasa
ibarat partai final seperti saya katakan. Iya. Mau nggak mau harus meraih kemenangan. Demikian juga dengan Persija, mereka juga target menang karena target mereka adalah posisi 4 besar. Ketika mereka gagal dalam maksimal kan bisa diintip oleh tim itu. Nah, Liga 1 musim ini akan sangat menarik, masih menarik karena persaingan juara masih berjalan dengan ketat. 7 laga masih bisa berjalan, kami akan memainkan pekan ke-28 dan kita nantikan saja bagaimana pemain-pemain bintang ya, baik Persebaya maupun Persija akan beradu teknik, beradu kemampuan di atas lapangan dan kemampuan meracik strategi dari pelatih Paul Master dan juga Carlos Pena sangat menantikan ketika kedua tim berlaga di lapangan. Oke, terima kasih Bung Dimas. Obrolan kita terkait bagaimana nanti pertandingan antara Persija melawan Persebaya. Dan terima kasih juga kepada pembaca setia Jawa Pos. Jangan lupa follow Jawa Pos untuk mengetahui berita-berita terbaru terkait sepak bola Indonesia, terutama Liga 1 musim 2024-2025 dan juga berita-berita terkait timnas Indonesia dan juga berita-berita liga-liga dari mancanegara. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.